Wah, belum apa-apa, Kayla sudah mau menyerah kalah ya. Padahal hanya gara-gara lawannya terlihat lebih berpengalaman. Kalau dia berpikir macam-macam, nanti saat bertanding bisa-bisa dia nggak konsentrasi, bisa-bisa dia lupa gerakannya deh. Kalisa jadi ingat nih satu cerita tentang Gideon. Kalian mau dengarkan? Jadi waktu itu bangsa Israel diserang oleh bangsa Midian. Nah, tentara Midian itu terkenal sangat kejam. Jadi waktu itu bangsa Israel bersembunyi di tempat-tempat yang mereka pikir bisa menghindari tentara Midian. Nah, hal itu dilakukan supaya keluarga dan harta benda mereka tidak diganggu oleh tentara Midian. Termasuk diantaranya Gideon dan keluarganya. Mereka bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Padahal mereka tidak memeras anggur loh, mereka mengirik gandum. Disitulah Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Gideon. Dia menjumpai Gideon dan berkata seperti ini. Tuhan beserta dengan engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apa? Gideon gagah berani? Dia kan lagi bersembunyi dari tentara Midian. Bagaimana bisa dia dibilang gagah berani? Itu juga yang ada di pikiran Gideon. Lalu dia menjawab begini. Tapi siapalah aku ini? Aku nih kan cuma anak paling kecil. Keluargaku saja adalah kaum yang terlemah di sukunya. Mana mungkin aku bisa boro-boro memimpin tentara Israel. Pegang senjata saja mungkin tidak bisa. Tapi kalian tahu nggak adik-adik? Saat ia diyakinkan oleh Tuhan dan dia taat pada perintah Tuhan. Kalau kalian baca lagi di kitab Hakim-Hakim, ternyata Gideon berhasil memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Tidak hanya itu, tentara Israel hanya berjumlah 300 orang. Berhasil mengalahkan tentara Midian yang sangat kejam. Dan bukan itu saja, setelah itu Gideon diangkat menjadi hakim atas bangsa Israel. Perkataannya sangat dihormati dan didengarkan. Nah adik-adik, jadi jangan suka merasa gentar dulu ya sebelum maju. Kalian harus punya kepercayaan diri. Memang orang lain mungkin terlihat lebih hebat, tapi kita semua tuh sebenarnya diciptakan dengan berbagai kelebihan loh. Ngomong-ngomong soal kelebihan, nih Kalisa jadi ingat satu cerita lagi nih. Ceritanya tentang katak dan siput. Nah, jadi ada seekor siput yang suka sebel kalau melihat katak lewat di depannya. Terus karena kataknya gak tahan lagi, selalu dipandang sinis oleh siput, akhirnya dia bicara pada siput. Put, kamu kenapa sih? Kalau ngeliatin aku kok kayak benci gitu? Emang aku salah apa sama kamu? Emang aku pernah bikin apa sama kamu? Lalu siput menjawab, enggak, kamu gak pernah bikin salah. Cuman aku tuh sebel ngeliat kamu. Kamu tuh enak, kakinya punya 4, panjang-panjang, bisa lompat ke sana ke sini dengan lincah. Sementara lihat nih apa yang ada di belakangku. Rumahku yang besar dan berat. Jadi kalau kemana-mana aku tuh susah jalannya. Aku jadi lambat, tahu nggak? Nah, tahu nggak adik-adik? Satu hari ada seekor burung elang yang sedang terbang. Dia mencari mangsa. Hari itu dia sangat lapar. Dia melihat ke bawah, wah ada katak dan siput nih. Siput dan katak melihat ke atas, ada ancaman. Lalu siput langsung masuk ke dalam rumahnya. Tapi si katak melompat dengan panik mencari persembunyian. Katak kurang cepat. Saat itu juga elang langsung menyambar dia dan hari itu katak menjadi mangsa elang. Siput yang melihat itu langsung merasa bersyukur. Ternyata rumahku ada gunanya juga ya. Ya adik-adik seperti itu ya. Sebenarnya Tuhan tuh ciptain kita dengan berbagai kelebihan. Mungkin kelebihan Kalisa berbeda dengan kelebihan kalian. Tapi yakin ya, saat Tuhan menciptakan kita, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa untuk kita. Ingat selalu, Tuhan akan menyertai jalan-jalan kita saat kita mau taat dan kita tetap semangat melakukan bagian kita. Oke?
Nah, ada satu ayat hafalan yang bikin kita tambah semangat nih. Diambil dari kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Dari apa? Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Sekali lagi ya, Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Bunyinya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Yuk sekarang kita mau tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami Tuhan bahwa kami diciptakan dengan satu rencana yang luar biasa Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, masa depan kami gemilang di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tetap semangat dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.